Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Nurdianti, mahasiswa semester 2, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan. Dengan nomor induk mahasiswa 21862060008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah hasil studi kasus yang berjudul Permasalahan Anak Berkebutuhan Khusus dalam Proses Pembelajaran serta Cara Penanganannya di Yayasan TC. Ini merupakan tugas akhir mata kuliah Manajemen Kelas di SD dengan dosen pengampu Ibu Urip Tisngati MPD. Langsung saja ke latar belakang masalah. Anak berkebutuhan khusus adalah individu yang memiliki karakteristik fisik, intelektual, maupun emosional yang berada di atas maupun di bawah rata-rata individu pada umumnya. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut anak berkebutuhan khusus. Di antaranya adalah anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, dan anak-anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Mereka tumbuh dan berproses tidak dengan modal fisik yang wajar. Mereka cenderung defensif atau menghindar, lalu rendah diri, dan mungkin juga agresif, serta memiliki semangat belajar yang rendah, menurut Kustawan dan Mei Mulyani 2013. Pada dasarnya, setiap anak berpotensi mengalami problema saat belajar. Ada yang problemanya ringan sehingga dapat diselesaikan oleh yang bersangkutan saja, dan ada juga yang problemanya cukup berat sehingga memerlukan perhatian khusus dari orang lain. Anak berkebutuhan khusus memang tidak selalu mengalami problem saat belajar, namun pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus memerlukan strategi tersendiri yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus di Yayasan TC? Yang kedua, apa saja permasalahan anak berkebutuhan khusus yang menghambat proses pembelajaran di Yayasan TC dan bagaimana cara penanganannya? Selanjutnya adalah metode. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang mana sumber data diperoleh dari narasumber dan observasi secara langsung tempat yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Yayasan TC wilayah Kecamatan Pacitan dengan waktu pelaksanaan selama 1 minggu yang dimulai dari penyusunan instrumen perizinan, pengumpulan data hingga pelaporan. Subjek dalam penelitian ini yaitu Ibu LL sebagai ketua yayasan dan Ibu NK sebagai guru yang mengajar. Objek pada penelitian ini yaitu jenis anak berkebutuhan khusus dan karakteristiknya di Yayasan TC, serta permasalahan selama proses pembelajaran dan cara guru menanganinya. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, alat perekam, dan dokumentasi foto. Analisa data yang peneliti lakukan pada penelitian ini yaitu melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang diperoleh kemudian diuji keabsahannya menggunakan triangulasi data, di mana peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mencocokkan data yang diperoleh, tidak terlepas dengan mereduksi data baik yang dari data primer dengan wawancara terbuka maupun data sekunder dengan mereduksi sumber data berupa kajian pustaka. Langsung saja ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus di Yayasan TC.
Berdasarkan hasil wawancara, jumlah siswa di Yayasan TC yaitu 12 siswa. Dari 12 siswa tersebut, ada yang jenis berkebutuhan khususnya sama dan ada yang berbeda. Jenis anak berkebutuhan khusus di Yayasan TC yaitu autis, lambat belajar atau slow learner, keterlambatan bicara atau speech delay, dan ADHD. Secara umum, narasumber menyebutkan karakteristik anak berkebutuhan khusus yang ada di sana yaitu hiperaktif, nonverbal, tidak bisa bersosialisasi, kemudian ada yang membeo, dan ada juga yang akademiknya rendah. Untuk mengetahui lebih spesifik karakteristik anak berkebutuhan khusus yang telah disebutkan, peneliti melakukan kajian pustaka dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu autisme. Dalam Kamus Lengkap Psikologi, autisme didefinisikan sebagai satu, cara berpikir yang dikendalikan oleh kebutuhan personal atau oleh diri sendiri. Yang kedua, menanggapi dunia dengan penglihatan, harapan sendiri, dan menolak realitas. Yang ketiga, keasikan ekstrim dengan pikiran dan fantasi sendiri. Perilaku autistik digolongkan menjadi dua jenis, yaitu perilaku yang berlebihan atau eksesif dan perilaku yang berkekurangan atau defisit. Yang termasuk dalam perilaku eksesif yaitu hiperaktif dan tantrum, berupa mencakar, menggigit, kemudian mendorong, memukul, bahkan sering terjadi juga anak menyakiti diri sendiri. Kemudian, perilaku defisit ditandai dengan adanya gangguan bicara, perilaku sosial yang kurang sesuai, defisit sensori sehingga sering dikira tuli, kemudian bermain tidak benar dan emosi yang tidak tepat. Misalnya, anak-anak tertawa-tawa tanpa sebab, menangis tanpa sebab, dan melamun. Yang kedua, lambat belajar atau slow learner. Anak slow learner atau lambat belajar adalah anak yang memiliki prestasi belajar lebih rendah dari rata-rata anak pada umumnya pada salah satu atau seluruh area akademik. Namun, anak slow learner bukanlah anak terbelakang mental. Skor tes IQ anak slow learner berkisar antara 70 sampai 90. Anak slow learner selain memiliki keterbatasan dalam akademik, namun juga memiliki keterbatasan pada kemampuan-kemampuan lain, di antaranya yaitu kemampuan koordinasi, seperti kesulitan menggunakan alat tulis, olahraga, atau mengenakan pakaian. Dari sisi perilaku, anak slow learner cenderung pendiam dan pemalu, kemudian kurang percaya diri, dan sulit berteman. Baik, yang ketiga adalah keterlambatan bicara atau speech delay. Speech delay digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan penyebabnya, yaitu primary speech delay dan secondary speech delay. Primary speech delay merupakan keterlambatan bicara yang tidak diketahui penyebabnya, sedangkan secondary speech delay merupakan keterlambatan bicara yang disebabkan oleh kondisi lain seperti autisme, kecacatan pada pendengaran, permasalahan perkembangan secara umum, dan kecacatan sistem saraf. Karakteristik anak dengan keterlambatan bicara diantaranya yang pertama, sulit mengucapkan kata-kata dengan tepat dan benar. Kemudian artikulasi dan gerak bibir serta lidah terlihat kaku, serta suara yang dikeluarkan lirih. Yang kedua, penggunaan bahasa isyarat seperti bayi dan memberikan respon nonverbal ketika diberikan stimulus. Yang ketiga, isyarat yang digunakan yaitu sering menunjukkan respon seperti perubahan mimik wajah, gerakan motorik, maupun sentuhan. Karakteristik yang keempat yaitu sering hanya mengeluarkan suara yang tidak mudah dikenali oleh semua orang. Yang selanjutnya adalah ADHD.
ADHD adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yang mana attention merupakan perhatian, defisit merupakan berkurang, hyperactivity berarti hiperaktif, disorder merupakan gangguan. Yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia, ADHD adalah gangguan pemusatan perhatian yang disertai dengan hiperaktif. Menurut Tanner 2007, terdapat 3 tanda utama anak yang menderita ADHD, yaitu yang pertama, tidak ada perhatian, berupa ketidakmampuan memusatkan perhatian pada beberapa hal seperti membaca, menyimak pelajaran, atau melakukan permainan. Seseorang yang menderita ADHD akan mudah sekali teralih perhatiannya ketika ada bunyi-bunyian, bau-bauan, atau pikiran. Tetapi bisa memusatkan perhatian dengan baik jika ada yang menarik perhatiannya. Yang kedua, hiperaktif. Berarti mempunyai terlalu banyak energi, misalnya berbicara terus-menerus, tidak mampu duduk diam, terlalu bergerak, dan sulit tidur. Yang ketiga, impulsif, yaitu bertindak tanpa berpikir, misalnya mengejar bola ke jalan raya, menabrak pot bunga saat berlarian di ruangan, atau berbicara tanpa dipikirkan terlebih dahulu akibatnya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, permasalahan ABK selama proses pembelajaran dan cara penanganannya. Di Yayasan TJ, metode pembelajaran dilakukan dengan satu guru mengajar satu anak. Hal ini dilakukan karena setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Guru yang mengajar setiap harinya digilir, sehingga anak tidak terbiasa dengan guru yang itu-itu saja dan diharapkan anak tidak berontak atau protes ketika diajar oleh guru lain. Guru dalam memberikan instruksi harus jelas, tegas, dan tuntas. Yang dimaksud jelas yaitu tidak boleh menggunakan banyak kata, misalnya pegang kepala, tangan dilipat, angkat tangan, dan lain-lain. Yang dimaksud tegas yaitu dalam memberi instruksi harus menggunakan nada yang tegas. Sedangkan yang dimaksud tuntas yaitu dalam memberi instruksi harus sampai anak paham dan bisa melaksanakan instruksi dengan segera setelah menerima instruksi tersebut. Ketuntasan anak dalam memahami instruksi dari guru biasanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bahkan sampai berbulan-bulan dan bisa saja lebih lama lagi. Oleh karena itu, pemberian instruksi harus dilakukan berkali-kali dan kontinu. Lalu, permasalahan apa yang terjadi dalam pembelajaran? Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, ada 2 permasalahan, yaitu anak yang tidak patuh dan tantrum. Anak yang tidak patuh termasuk dalam golongan anak dengan perilaku antisosial. Kepatuhan adalah melakukan apa yang diperintahkan orang lain dengan tepat dan sesuai. Ketikpatuhan mulai muncul saat anak berusia sekitar 2-3 tahun. Pada usia ini, anak telah memiliki keinginannya sendiri sehingga anak terkadang merasa berat saat diperintah. Di Yayasan TJ, hal mendasar yang diajarkan sebelum ke pembelajaran akademik yaitu pembetulan sikap, membentuk kepatuhan, dan kontak mata. Jika ketiga hal tersebut telah dikuasai oleh anak, barulah memasuki pembelajaran akademik. Menurut Firosat 2017, cara menangani anak yang tidak patuh yaitu dengan menjalin kerjasama yang baik dengan anak. Hal yang terpenting dalam menjalin kerjasama dengan anak yaitu 1. Menghindari perilaku kekuasaan atau perilaku mengalah dengan menggunakan pola asuh autoritatif, yaitu menciptakan aturan yang dikombinasikan dengan cinta dan alasan yang jelas. 2. Menciptakan hubungan yang akrab dengan anak. 3. Berbuat responsif, selalu siap ketika anak membutuhkan. Di Yayasan TJ,
terdapat 3 alternatif yang digunakan untuk menangani anak yang tidak patuh. Yang pertama, pemberian reward. Nah, dalam pemberian reward ini ada syarat, yang mana anak harus patuh terhadap perintah guru. Jika tidak mau melakukan apa yang diperintahkan guru, maka tidak diberi reward. Yang kedua, menggunakan pendekatan ancaman. Misalnya, anak tidak serius belajar atau tidak patuh, akan diberi ancaman oleh guru. Misalnya, akan dipanggilkan orang tuanya. Alternatif ketiga, dipaksa sampai mau. Misalnya, anak diinstruksi pegang kepala, tapi anak tidak mau. Maka guru memegang tangan anak, kemudian dituntun untuk disentuhkan ke kepala anak tersebut. Permasalahan yang kedua yaitu tantrum. Perilaku temper tantrum adalah suatu ekspresi kemarahan yang sangat kuat dan lepas kontrol ketika keinginan anak tidak dituruti. Perilaku-perilaku yang menyertainya yaitu menangis, menjerit, menghentak-hentakkan kaki dan tangan ke lantai, serta perilaku agresif lainnya seperti memukul dan menendang. Temper tantrum akan menjadi masalah serius jika perilaku ini digunakan anak sebagai senjata untuk memperoleh keinginannya. Penanganan anak yang menunjukkan temper tantrum menurut Firosat 2017 yaitu 1. Mencoba mengerti dan memahami jenis tantrum yang terjadi pada anak tersebut. 2. Mencoba mencatat hal-hal yang dapat menyebabkan anak menunjukkan perilaku temper tantrum. Yang ketiga, mencoba untuk mengendalikan diri agar tidak ikut terpancing oleh perilaku tantrum anak yang membuat orang tua atau guru menjadi lepas kontrol. Kemudian yang keempat, tidak melakukan argumentasi atau mencoba menjelaskan tindakan orang tua atau guru pada anak yang sedang tantrum. Yang kelima, tidak memberi reward terhadap perilaku tantrum anak. 6. Tidak menggunakan obat untuk menghentikan perilaku tantrum anak. Nah, di Yayasan TC, cara menangani anak yang tantrum yaitu dengan membiarkannya saja. Karena jika anak sudah tantrum dan keinginannya dipenuhi, maka akan menjadi kebiasaan buruk bagi anak tersebut. Apabila menginginkan sesuatu, dia akan tantrum dengan menggunakan tantrum itu sebagai senjata untuk memperoleh keinginannya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jenis ABK di Yayasan TC meliputi autis, lambat belajar, keterlambatan bicara, dan ADHD. Secara umum, karakteristik yang dimiliki anak berkebutuhan khusus di Yayasan TC yaitu hiperaktif, nonverbal, tidak bisa bersosialisasi, ada yang membeo, dan ada juga yang akademiknya rendah. Permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran di sana yaitu anak yang tidak patuh dan tantrum. Untuk anak yang tidak patuh, guru memiliki cara untuk menanganinya, yaitu yang pertama pemberian reward dengan syarat harus mau patuh. Jika tidak patuh, maka tidak diberi reward. Yang kedua, yaitu dengan pendekatan ancaman. Anak yang tidak patuh atau tidak serius belajar diberi ancaman, misalnya dipanggilkan orang tuanya, kemudian anak akan kembali serius belajar lagi. Yang ketiga, dipaksa sampai anak mau. Misalnya anak diinstruksi pegang kepala, tapi anak tidak mau. Kemudian guru memegang tangan anak, kemudian dituntun untuk disentuhkan ke kepala anak tersebut. Kemudian untuk anak yang tantrum, guru memilih untuk membiarkannya saja sampai anak tenang dengan sendirinya. Karena jika anak sudah tantrum dan keinginannya terpenuhi, maka tantrum tersebut akan digunakan sebagai senjata anak untuk memperoleh keinginannya. Demikianlah presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.